Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ke ayat yang tadi, itu juga masih audiensnya para malaikat kerub yang berdiri di dekat ring apa namanya, tahta suci Hashem gitu, tahta suci Tuhan begitu. Kan ada pengadilan sidang ilahi kan di situ. Nah disitulah Pak Hashem dan para malaikat. Apa yang menjadikan sama dengan kita? Jadi tahu baik yang jahat. Itu. Malaikat sama Allah itu mana yang lebih kedudukannya lebih tinggi ya? Kok bisa salah satu dari kita itu? Mungkin apakah malaikat itu sama derajatnya sama Allah ya? Nah, salah satu dari kitanya apa? Itu yang perlu ditanya. Salah satu dari kita jadi coba apa? Dibaca lah bang. Coba baca kejadian. Iya, saya mau tanya. Salah satu dari kita itu artinya apa yang sama, salah satu dari kita samanya apa? Jadi mereka jadi tahu sama seperti kita, tahu mana yang baik dan yang jahat. Itu bukan berarti Tuhan itu derajatnya sama dengan malaikat, tidak. Tuhan yang menciptakan malaikat dari kedua, begitu. Manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, abang yang paling iya. Salah satu dari kita jadi tahu yang baik dan jahat, bukan berarti manusia itu jadi malaikat, bukan. Jadi tahu, jadi bisa mengerti sama seperti makhluk-makhluk ilahi itu tahu mana yang baik dan jahat, begitu. Oke, abang jangan bikin saya tambah bingung, mohon izin ya. Coba di kejadian 17 ayat Tunggu. Ini gini loh, yang punya kitab ini Bang Billy. Maju ini nggak ikut punya kitab. Kenapa yang nggak punya? Billy yang punya nggak ikut kitab, menyesatkan Bang Billy. Ini gimana Bu Darni? Ini juga nggak ikut punya kitab, ya kan? Orang Kristen tuh nggak punya kitab gitu loh. Ini yang punya kitab datang loh. Kok malah disalah-salahin, heran saya. Si Billy punya kitab. Udah diem dulu, lanjut Bang Bill. Iya, jadi kembali lagi harus memahami kejadian 1 ayat 26. Kita di situ adalah Hashem dengan kerub para malaikat. Nah, di situ juga sama menjadi salah satu dari kita, bukan berarti jadi sama seperti para malaikat itu atau sama kedudukannya seperti Tuhan, tidak. Yang jadi sama ialah jadi tahu mana yang baik yang jahat, itu aja. Tadinya manusia itu ditakdirkan nggak harus jadi jahat, memilih yang baik terus, gitu. Ya. Jadi ada di kejadian, saya baca dulu ya biar nyambung dulu bang pemilik kitab Yahudi ya. Oke, di kejadian 17 ayat 1 itu ketika Abraham berumur 99 tahun, kok jadi ke Abraham ini udah selesai belum yang tadi? Ini belum selesai, makanya saya makanya yang tadi udah selesai belum? Belum sama sekali, belum paham. Nah, makanya diselesaikan dulu, jangan loncat-loncat. Karena kalau penjelasan abang itu tidak ada referensi yang dapat menguatkan saya bahwa benar itu bukan salah satu dari Allah, tapi itu. Enggak, kamu tuh maunya gimana sih? Maunya gimana coba? Maunya kamu gimana? Kalau membaca maunya itu kitabnya dirubah, ya, itu enggak, Tuhan gitu loh, maunya gitu. Gimana, coba? Maunya Tuhan jadi manusia Bang Bil, dirubah kitabnya. Ya, maunya kitab yang diambil itu dari teman-teman Yahudi mau dirusak-rusak. Iya, dirubah, diganti lah, gitu. Biar supaya ada pembuatan bahwasanya Tuhan turun menjadi manusia itu Bang Bil. Orang Yesus kata Aderion aja, Aderion ya, Tritunggal mengalahkan Yesus itu ciptaan kok. Mantap. Yesus ciptaan kata Aderion, gue juga kaget. Berarti kan ada yang menciptakan Yesus. Ya, jadi saya lihat dulu ini kita konteksnya adalah segambar dan serupa tadi. Apakah yang pernyataan tadi yang kejadian 3 ayat 22 ini kata berfirmanlah Allah, ini Allah yang berfirman, manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Terus jangan dipotong, jadi apa? Iya, tahu yang benar dan mana yang jahat. Nah, itu poinnya. Jangan dipotong. Oke, abang, kita lanjut ya supaya abang lihat itu belum terjawab. Saya juga belum merasa. Udah terjawab kok itu, makanya jangan dipotong. Udah terjawab. Wah, ini orang sakit pula ini orang alamak. Ya. Itulah kalau membaca dipotong kan ketahuan. Oke, baca penuh ya, Bang ya. Oke, saya baca penuh ya. Saya tidak pegang. Biar abang puas ya. Kita coba baca. Oke. Kejadian 3 ayat 22. Saya dapat mohon pencerahan ya biar saya dapat kuliah gratis ya kayak gitu. Salah kalau judulnya mohon pencerahan, salah gitu. Mohon saya dikasih tahu nanti saya bantah, itu yang bener. Oh gitu ya.
Iya. Iya dong. Kalau bukan membantah bukan Kristen dong, namanya gimana sih? Karena Coba baca. belum benar-benar sesuai dengan yang disampaikan, kecuali Coba, ada coba. bahan referensi lain yang mendukung. Coba Ini baca, belum coba. ada, Bang. Saya coba baca. Baca dulu ya, Bang ya. Nah. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, koma. Yang kedua, tahu tentang yang baik dan yang jahat, koma. Jangan dipisah begitu, woi. Kalau dipisah begitu. Begitu, nih. Oke, bukain. Lihat, Ada bukain. koma semuanya, Bang. Saya baca Nah, selesai dulu gini, lah, Bang. saya bukain teks aslinya ya. Dia dalam Ibrani itu, lihat kita buka. Nggak ada dipisah seperti itu. Nggak begitu. Iya, Nah, Bang. Kita yang pertama, Bang. coba dibesarkan aku, coba. Ya, dibesarkan host. Bang Billy Pertama, jangan bersembunyi. terjemahanmu Bang itu, Billy, ya. jangan bersembunyi di teks asli dong. Kan dia kan nggak ngerti. Jangan bersembunyi dong. Dia Oke. nggak ngerti loh. Pertama, kitab kamu itu menghilangkan kata Adam di situ. Oke. Nah, gitu. Siap. Kata Adam kalian hilangkan. Kita Ya, lihat. Pak Ustadz. Bukan Ustadz ini sembarangan aja lo, lo lihat tuh. Mohon maaf. Nih, tuh. Oke. Oh, Bang. Ini Oh, orang. Abang Yahudi. Oke, siap, Abang Yahudi. Ini kalau orang Yaman begini, kalau Yahudi Yaman dia Ya, punya siap. topinya begini. Oke. Kita lihat bagaimana teks kamu barusan kamu baca itu menghilangkan kata Nabi Adam. Kita lihat ya. Ya. Vayomer Hashem Elohim Hen Ha Adam. Tuh Adam tuh Alef Dalet Mem Adam. Kok dihilangin kata Adamnya? Ayo. Oke. Ya. Terus haya keekhat ya mimenu. Ledaat tof ya. Vera Veata pen islah yado. Jadi apakah di sini dipisahkan? Tidak, kita lihat. Ayat 20 ya. Ya, lihat. And Hashem God said, behold, a man has become like the unique one, ya, among us, knowing good and bad. Jadi nggak ada yang bingung. Yang bingung cuma kalian. Ada koma kan, Abang? Koma itu Billy, koma. Iya, koma kan titik koma itu, bukan koma titik koma. Iya. Nah, Itu kalau dalam kalimat- teks Ibrani-nya nggak ada titik koma, tuh. Nggak ada titik koma. Coba biar adil gini deh, biar adil gini. Bang Bil, tolong tampilkan itu. Nih. Nah, Bang Macu silakan baca. Tuh, nggak ada Biar titik adil koma. dong. Bang Macu baca. Nah. Udah nih baca. Baca Bu. Ibrani nggak tahu lah aku. Loh, pemilik kitab kok nggak ngerti? Adam itu kan manusia, lucu. Mana ada dihilangkan? Budar nih ini Adam pemilik itu kitab manusia. loh. Bu. Artinya Adam itu manusia. Iya, Dan Budar itu ini kan gimana pemilik sih? kitab Yahudi, kan katanya pemilik kitab. Kenapa nggak bisa baca gitu loh? Ngapain lagi aku baca kitab Yahudi? Ini kitab Yahudi loh, kitabnya Budarni kan? Iya kan sudah ditranslate ke sini kalau kitab ini. Ini Samanya original itu, teks nggak ada ini bedanya. mah, ini original teks itu. Ya sarupanya itu. Nah, dalam teks ini nggak ada titik, nggak ada koma, ya. Tuh semua panjang jadi satu. Nah, artinya yang sama itu bukan apanya sih sama. Makanya Tuhan masa sama dengan manusia itu bertentangan dengan Torah yang lainnya. Tuhan bukan manusia. Kalau Tuhan jadi manusia itu bertentangan. Itulah teman-teman Kristen menuhankan manusia, memanusiakan Tuhan. Selalu begitu. Berat. Kejam Lanjut. kali Bang Billy, woi. Kejam kali ya Bang Billy. Menuhankan manusia, Nggak kejam dia, memanusiakan memang itu Tuhan. pengetahuannya. Betul. Tapi Yang emang Billy betul yang loh. nggak ngerti. Tapi emang betul loh. Marilah kita ciptakan orang-orang manusia. Kristen itu memang apa kolot ya Bang Bil ya. Kalau saya kebuli ngomong kalian itu yang kolot, gitu loh. nggak Jadi ngerti ayat itu. sabar Bu Darni, sabar dulu. Kenapa saya bilang kolot? Karena gini, yang punya kitab udah angkat bicara, yaitu Bang Billy. Bahkan Bang Billy sudah membaca berdasarkan original teks, masih aja nggak mau menerima gitu loh. Memang saya katakan orang-orang oten ini kolot gitu loh. Udahlah nggak punya ikut kitab,
tapi ikut memiliki, tapi nggak percaya apa pemahaman dari orang Yahudi, alias pemahaman diri sendiri gitu loh. Jadi makanya kalian itu banyak sekali kan, ada yang Advent, ada yang apa namanya Protestan apalah, Katolik apalah, banyak sekali wah model-model kalian itu. Jadi bingung kita jadinya. Tapi sayangnya akal kalian itu sudah mati gitu, makanya nggak bisa nyambung kalau ngobrol sama kita gitu. Kita lihat sekarang dalam Kejadian 39 ayat 6 ya. Kalau fisik ya, kalau badan fisik materi itu apa? Nah, bukan selem, makanya penting kan bunyinya marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita, selem dan demut. Nah, selem dan demut itu bukan fisik, tapi adalah intelektual, kecerdasan yang membedakan kita dengan makhluk lain. Nah, bagaimana dengan fisik? Nah, kita lihat Kejadian bukti ya. Nah, kita kasih bukti. Begini cara orang Yahudi membedakan Tuhannya yang tidak berfisik dengan makhluk yang berfisik. Cocok lah ini ya Bang Billy ya, sekolah minggu gratis ya, cocok lah temanya ya. 39 ayat berapa, Billy? 30 kan? Tapi Bang Bil, harusnya mereka malu Ayat loh. berapa? Bang Bil, harusnya mereka malu. Kayak Budarni ini kan cuma nebeng-nebeng Enggak kita. malu. Bang Aduh, Billy aku aja aja kan. ngerti nih. Ngerti aku ayatnya nih. Nggak, Yang gini loh. diplesetkan si Billy-nya ini. Budarni kan cuma Ayo. modal terjemahan. Kalaupun terjemahan itu salah, Budarni kan 39 nggak ayat ngerti, 6. gitu loh. 39 ayat 6. Padahal sudah Coba. benar ini ayat ini. Aduh Tuhan. Berapa? 30 ayat 6. Nih. 39. Vive. Nih. Ini Vive 6. Toar. Coba kita baca. Yosef Vive Toar. Coba baca kau. Darmi. Coba Yang Budarni benar itu, baca. yang benar itu terjemahannya, original Dibilang yang nggak tahu salah. aku bahasa Ibrani loh, Billy. Itu salah, Translate-nya. Baca itu, baca elainya. Bang Billy, Elainya. Bang Billy itu yang ditunjukkan Bang Billy itu salah, yang betul itu terjemahan bahasa Indonesia. Ah, gimana sih? Ya, coba baca Kan sama itunya, ya. elainya Tuh. coba. Iya, coba baca. Kejadian 39 ayat Ya, 6 coba. kan? Ayat 6, ya coba. Ayat 6, ini dia. 1, 2, 3. Segala miliknya diserahkannya kepada Pada kekuasaan Yusuf. Yosef. Dan dengan Terus? bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur Iya. apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Apa hubungannya dengan itu? Vive Toar, paras, fisik ini Toar. Nih, Yosef Vive Toar, manis, cantik parasnya. Tuh, Toar untuk paras, fisik. Tapi kalau untuk selem, nih lihat ya, bentuknya beda nih ya, nih. Mana tadi? Toar. Nah, sekarang Kejadian 1 ayat 26. Nah, ini dia nih. Betselmenu kitmotenu, beda selem demut. Nah, apa ini selem demut? Intelektual, perception of intelektual, cara akal kita menerima sesuatu informasi sehingga kita tahu mana Tuhan, mana manusia, mana jahat, mana baik, begitu. Jadi kalau orang yang tidak bisa membedakan mana manusia, mana bukan manusia, itu tidak punya akal, gitu. Lanjut. Waduh, berarti Bang Billy, tunggu. Bertanya, Billy. Sabar dulu, Bang Billy, coba Aku bertanya dulu. Sabar dulu itu. Ada tadi datanya di bawahnya Bang Billy yang di lingkarin itu, coba dilihatkan dulu sedikit. Aku mau baca sedikit, coba Bang Billy. Izin. Udah ditutup pun. Di bawahnya Di mananya? Eva Bontogar, bukan ya? Oh, bukan. ngarang. Lanjut. Aku biasa ingat Bang Ardi itu kalau bahasa Yunani, Eva Bontogar. Billy, bagaimana ya rupa Elohim itu, Billy? Ini, marilah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupa yang mana itu? Nah, makanya jangan membaca dalam terjemahan, lost in translation, kesasar dalam terjemahan. Gitu. Jadi Iya, aku tanya, rupa yang mana? Diciptakan manusia itu nggak ngomong soal rupa. Selem dan demut itu berbicara soal perception intelektual, kecerdasan, hikmat, apa namanya, akal. Itulah karena kalian menolak Yesus.
Loh, apa hubungannya? Yesus adalah Dasar manusia turun ke bumi. Itu sama dengan Yahudi sama-sama menolak Tuhan Yesus. Nah, jelas-jelas. Mari kita ciptakan manusia serupa. Oh, yang punya kitab Bang Billy kok yang jelasin budaya ini gimana lah, ini nggak Belum nyampe. tentu si Billy itu benar. Bang Enggak, Billy, coba dong. Billy juga Dibaca di menolak ayatnya lagi Yesus. terus Bang Billy dibaca. izin bertanya Bang Billy. Karena Bang Billy kan pemilik paham sekali soal apa? Iya, karena beli orang Yahudi. Baru Hashem, baru Oke, saya bertanya ya. Kalau menurut Bang Billy, menampakkan diri itu seperti apa ya? Itu apakah dia manusia atau menampakkan dirinya itu kata diri itu? Aha, lihat dulu, Manusia itu kata apa ya? menampakkan diri berapa kata itu? Menampakkan diri. Menurut Bang Billy, terjemahan mungkin ada referensi-referensi tentang diri. Menampakkan diri itu berarti dia itu makhluk ataukah dia itu manusia ya? Menampakkan diri kan dua kata itu, tampak Iya. sama diri. Nah, Iya. teksnya cuma satu, Fayera. Iya. Jadi itu manusia atau bukan, Abang? Ataukah seperti apa ya? Yang di mana nih? Yang di ayat yang mana? Diri tidak menurut pemahaman Bang Billy. Yang kemarin Bang Bil, yang aku share kemarin itu loh. Oh, Diri menampakkan diri, Yang menampakkan aku diri. share kemarin itu loh. Ya. 1 Jadi Samuel itu kan berapa itu? kitab 1 Samuel 3 ayat 20 berapa itu ya? Iya, 21 kalau nggak salah ya. Nah, semua orang Yahudi udah semua orang Yahudi udah Diam tahu. dulu Bang, sabar dulu. Di Lanjut. Kejadian Bang. 18 ayat 18 ya. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, di situ ada kata Fayera. Jadi bukan menampakkan diri itu dua kata. Katanya cuma satu. Fayera. Artinya apa? Appear. Artinya apa? Muncul. Yang paling dekat itu. Jadi apa yang muncul kepada Abraham ya? Apakah dalam bentuk rupa? Tidak. Di situ tidak dibilang. Cuma dibilang Hashem God appear to Abraham, to him at the Mamre. Jadi ketika hari sedang terik, Tuhan muncul kepada Abraham. Ketika hari sedang terik di bawah pohon terbantin di Mamre, kan begitu bunyinya. Nah, itu ayat 1. Ayat kedua, lalu Abraham mengangkat matanya dan dia melihat Selosha Anasim, 3 orang laki-laki. Nah, yang kita ketahui bahwa itu adalah 3 malaikat, yaitu malaikat Gabriel, Rafael, dan Mikael. Gabriel seperti namanya, Tuhan sang penyembuh, dia menyembuhkan luka sunat Abraham setelah 3 hari. Mikael akan memberi kabar tentang Sarah melahirkan Ishak tahun depan. Yang satunya lagi untuk menghancurkan kota Sodom, begitu. Itu manusia ya, berbentuk manusia ya, Bang Billy ya? Malaikat. Iya, berupa apa ya? Malaikat Penampilannya dalam seperti apa ya? dalam bentuk manusia. Makanya Abraham melihat Selosha Anasim, 3 orang pria. Gitu. Itu di Samuel ya, Bang ya? Bukan, kejadian 18 ayat 18. Oh, Berarti kejadian- selama ini Kristen salah dong itu mengira 3 Tuhan itu yang turun memang. Enggak salah. Sudah Begini, benar Abang. bahwa Kristen Bang Fandi, berubah. Bang Fandi. Ini memang. Berarti kitab yang dibawa oleh Bang Billy ini sepertinya agak keliru lagi nih, Abang ya. Coba kita baca di Udah meleset dia, meleset Billy, meleset. Kejadian 17 ayat Melesetkan. 1, Abang Billy yang paling Bisa ganteng. kitabnya orang. Waduh, parah. Coba lihat dulu Abang Billy. Kejadian 17 ayat 1. Saya minta tolong duluan pencerahannya Abang Billy. Coba lihat dulu, bantu dulu saya Abang Billy. Kejadian 17 ayat 1 Abang Billy, bantu pencerahannya Abang Billy. Itu maksudnya apa ya? Apa itu? Coba baca aja dulu. Aku cari dulu. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan yang menampakkan diri, bukan malaikat, Abang Billy yang ganteng. Iya, itu terjemahnya salah. Orang cuma satu kata kok jadi menampakkan diri 2 kata. Oh, Fayera itu. tunjukkan dulu, Bang Billy. Tolong ditunjukkan Bang Billy, biar saya tahu bahwa ini salah semuanya. Ya, oke, Aku pun kita tahu, Billy. ke tekstual ya. Tekstual kamu 2 kata ya, menampakkan diri. Kita lihat berapa kata di situ. Tunggu bentar. Ini saya belum baca, ini saya udah tahu itu Fayera. Pantas diludahin ya Kristen di Israel sana. Oh, kayak gini jadinya di Indonesia kayak gini. Lanjut.
Ya, kejadian 17. Wajira Elohim itu. Ayat 1. Nah, kan belum dibaca Wajira aja udah Adonai tahu. El. Mm. Iya, itu Abraham. katanya Fayera sama seperti kejadian 18. Jadi yang muncul kepada Abraham, Ishak, Yakub itu tidak dikatakan dalam rupa daging, tidak dalam rupa manusia, enggak. Tapi yang dilihat oleh Abraham dalam rupa manusia hanya malaikatnya, gitu. Malikil aja tahu. Oke, kita lihat lagi. Ini bukan lagi kepada Abraham, ini kepada anaknya ya. Lalu pada malam itu kejadian 26 ayat 24, Abang Billy yang ganteng. Pokoknya kalau ada kata menampakkan diri udah salah aja tuh. Lalu Kalau pada kata malam itu Tuhan Kalau kata menampakkan diri udah kepadanya salah, karena menampakkan diri itu dua kata, itu aja secara gramatikal bahasa udah salah. dibuktikan Abang Billy. Mana dasarnya? Oke. Tadi udah deh. Oke. Mana Kita lihat dasarnya? ya. Benar itu yang mana? 17 ya. Paham. Ya. 17 dulu. 17 ayat berapa tadi? 17 ayat berapa? 17 ayat 1 Bang Billy. Oke, Tolong kita bantu lihat. pencerahannya biar Bener kita nggak? paham. Ya. Ayat 1. Fa Abraham ben Tis'im Shana Fetasya Shnaim Fayera tuh kan? Nih dia nih. Teksnya. Mana tadi? Nih. Fayera sama seperti kejadian 18 ayat 18 Fayera. Ini satu kata, bukan kalau menampakkan diri gini, menampakkan diri dua kata tuh. Tapi Fayera ini satu kata. Itu muncul yang paling tepat sebenarnya. Gitu. Jadi menampakkan diri dengan muncul itu dia punya. Nggak ada kata menampakkan diri di situ. Menampakkan diri dua kata. Ini katanya cuma satu tuh. Jadi muncul itu seperti apa Bang Billy? Munculnya itu dalam bentuk rupa Pertanyaan yang seperti apa, bagus. Bang Billy? Pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama kita tidak bisa membuktikan baik dalam hal Abraham bertemu dengan Hashem di pohon terbantin, apakah itu tidak tertulis dalam bentuk rupa manusia, nggak tertulis. Yang tertulis di ayat keduanya malaikat dalam bentuk rupa manusia ada itu. Tapi ayat pertama Tuhan menampakkan Tuhan Fayera atau muncul kepada Abraham itu dalam rupa apa? Nah, yang hadir itu sebenarnya adalah syekhinanya dia atau hadirat ilahi yang hadir di situ. Ini kalau kita merujuk kepada penafsiran para hakam ya, para ulama Yahudi. Jadi sama seperti di Sinai. Sinai kan dari tengah-tengah api engkau mendengar suara, tapi satu rupa pun tidak, hanya suara engkau dengar. Begitu. Jadi Tuhan itu tidak berwujud. Gitu. Oke, Abang Billy yang ganteng. Coba kita lihat di kejadian. Ini kita masih bicara kejadian. Jangan lari kemana-mana dulu biar kejadiannya tuntas semuanya. Lalu kejadian 26 ayat 24. Ini kitab Yahudi juga ya. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri. Kejadian 26 ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu. Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu. Itu menampakkan diri lagi, Bang Billy yang ganteng. Ya sama, Fayera juga itu. Dua kata yang kalian itu satu kata yang kalian jadikan dua. Oke, jadi itu tetap yang muncul ya, kalimat muncul ya. Oke. Jadi yang harus dipertanyakan sebenarnya gini, yang kalau bagus pertanyaannya, yang muncul itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Rupa apa? Iya. Nah, itu yang benar. Dalam bentuk apa? Nah, para ulama Yahudi berusaha untuk menerangkan ini dengan sangat jelas, Jadi ada di dalam Torah tulisannya namanya Shekhina. Shekhina itu adalah divine presence, hadirat ilahi, hadirat Tuhan. Kita lihat waktu di Aaron beri tabut perjanjian itu ada hadirat ilahi di situ, tinggal di situ. Apakah Tuhan yang tinggal di situ? Makanya Tuhan bilang, rumah apa yang kau akan buat bagiku? Lu seluruh langit dan bumi ini milik aku lebih besar dari bumi ini. Bagaimana kau menaruh aku di sebuah rumah? Nggak mungkin, gitu kata Tuhan. Nah, yang hadir di situ adalah hadirat ilahi atau yang orang Yahudi kenal dengan Shekhina, yang adalah sifat Tuhan yang bentuk yang feminim, seperti seorang ibu mengayomi anak-anaknya. Itu Shekhina. Ada sifat-sifat Tuhan, nama-nama lainnya, misalnya El Roy, El Shaddai, El Elyon. Itu semua adalah nama-nama dari Tuhan itu yang memiliki gelar itu.
Nah, salah satu gelarnya Shekhina yang feminim. Nah, Shekhina ini divine presence bentuknya dalam bentuk apa itu? Para rabi mengupas ini ya. Itu di dalam bentuk cahaya yang terang yang tidak bisa dilihat oleh mata. Itu kalau kita mau ke tafsir, karena kan tidak ada pembuktian bahwa kisah Abraham bertemu dengan Hashem itu dalam rupa daging, nggak diterangkan begitu. Jadi dalam bentuk terang yang menerang, hanya suara saja yang bisa didengar begitu. Jadi itu nyambung dengan ayat yang lain dalam Torah. Di tengah-tengah api engkau mendengar suara, tapi suatu rupa wujud pun tidak begitu. Jadi cahaya itu tidak bisa di ini kah, Abang Billy? Itu cahayanya berarti manusia tidak dapat melihatnya ya, Bang Billy ya? Betul. Oke, Itu baru divine presence-nya. Betul. Itu baru hadirat ilahinya. Mohon, Saya dulu dong. mohon diskusi Bukan. lagi di Bang Billy. Menanya terus sama Mohon Billy, bisa. pencerahannya lagi Bang Billy. Mohon bantuan ya. Gantian dong, kan yang lain kesimpulan. kamu udah bertanya. Kesimpulan. Saya cuma menambah pertanyaan gini. Jangan dulu. Saya mau nanya Kesimpulan begini. aja. Bang Billy, Sabar, mohon sabar. bantuan lagi Bang Billy. Tunggu, mohon bantuannya. Coba kita lihat di Bantuan, kejadian 28. bantuan tuh berbayar, Kejadian 28, Abang Billy. Maksudnya saya Kejadian 28 ayat 13 Bang Billy. tentang Bang Billy ini kan 18. orang mengerti sekali tentang Yahudi. Jadi ini kitab Yahudi, jadi kita coba lihat dulu. Kejadian 28 ayat 13 Bang Billy. Kejadian 18 itu malaikat itu makan. 28 Bang Billy. 28 ayat 13. Kejadian 28 ayat 13. Coba kita lihat dulu Bang Billy. Ya, di situ Makan dia itu. bilang, Bang Billy yang ganteng. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Berdirilah Tuhan. Berdirinya ini apakah berdiri dalam bentuk rupa cahaya atau berdiri seperti apa? Berdirinya ini manusia atau bukan Bang Billy yang ganteng? Ya, itulah kalian. Ketika kalian membaca, tanganku bukan kurang panjang untuk melihat, telingaku bukan kurang tajam untuk mendengar, tapi karena dosamu lah yang membuat engkau jauh dari aku. Ketika Tuhan memakai istilah-istilah untuk dipahami manusia di dalam ruang lingkup pemahaman manusia dengan bahasa manusia, dia memakai semua itu untuk manusia paham. Jadi ketika kanan dan kiri atas bawah nggak berlaku bagi Tuhan, bahkan waktu tidak ada bagi Tuhan. Tuhan itu terbatas ruang dan waktu. Waktu itu hanya berlaku bagi manusia. Ketika Tuhan memakai bahasa manusia atau antromorfisme, itu hal yang sudah biasa. Kanan kiri, telinga, tangan Tuhan, kaki Tuhan, bukan Tuhan itu punya jasad fisik. Nah, kalianlah yang berusaha memisikan Tuhan. Itu masalahnya. Ya, silakan ayat ini bisa ditunjukkan dalilnya Abang biar kita paham. Ketika ngerti. kanan dan kiri di situ sama seperti tangan Tuhan, mata Tuhan. Tidak bisa diartikan secara literal. Begitu. Di sini kalau bilang begitu, berdirilah Tuhan di sampingnya, Bang Billy yang ganteng. Berdirilah berdiri- Tuhan di sampingnya. Nah, berdirilah Tuhan berarti punya kaki dong. Tadi Abang Billy bilang kan bercahaya dan kalau Allah itu tidak bisa dilihat dan Iya, tidak dapat. iya, enggak. Kalau berdiri berarti punya kaki dong. Iya, kalau dilihat ayat ini begitu, berdirilah Berarti punya kalau kaki. kalau telinga Tuhan kurang tajam berarti Tuhan punya telinga gitu. Ya, kalau dia kan Allah yang mendengar Iya, segala seruan manusia. Nah, itulah makanya di situ letak kalau begitu kamu akan kepentok dengan Torah yang lainnya. Dari tengah-tengah api engkau mendengar suara, tapi satu rupa nggak ada. Dan Tuhan bukan manusia, itu ada. Yang punya telinga, kaki, dan tangan manusia. Itu bertentangan. Makanya orang Yahudi ketika membaca ayat-ayat yang seperti antromorfisme itu sudah paham. Kanan kiri, berdiri sebelah kanan. Ya, terus telinga Tuhan bukan kurang tajam, bukan berarti Tuhan punya telinga atau Tuhan berdiri di kanan dan kiri. Nggak begitu. Gitu. Sekarang giliran saya nanya bisa. Kos. Oke, berarti hanya Kristen yang keliru ya, Bang Billy ya? Iya, makanya teman-teman Enggak Kristen itu keliru, udah aku ambil kesimpulan ini. Teman-teman Betul. Kristen Ini yang belum mampu menjawab. dengerin. Mohon ini Bang Billy Teman-teman Kristen itu ya. Gantian warnanya. Teman-teman Kristen itu menuhankan manusia memanusiakan Tuhan. Itu masalahnya. Ya, Itu. Bang.